Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang dengan cahaya Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Salah satu ibadah sunnah yang mendapatkan sambutan antusias bagi umat Islam adalah salat sunat taraweh. Kita bisa menyaksikan bahwasanya jumlah jamaah dari salat sunat taraweh ini begitu banyak dan begitu penuh di masjid maupun di musola. Mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, remaja, anak-anak, dan lain sebagainya. Bisa dikatakan bahwasanya puasa Ramadan tanpa salat tarawih itu bagaikan masakan tanpa bumbu-bumbu. Rasanya itu hambar sekali. Tarawih berasal dari kata tarwih yang artinya istirahat ataupun tempat istirahat. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya tarawih berasal dari kata murawahah yang artinya mengulang-ulang. Secara istilah bahwasanya salat tarawih atau yang bisa kita sebut yaitu qiyam Ramadan adalah salat sunat yang dilakukan setelah Isya pada bulan Ramadan. Jumlah rakaat dari salat tarawih ini sebagian ulama mengatakan bahwasanya berjumlah 8 rakaat ditambah dengan witir menjadi 11 rakaat. Namun demikian dalam kitab Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rushd yang isinya tentang perbedaan mazhab bahwasanya 4 imam mazhab besar fikih diantaranya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki dan Imam Hanafi bersepakat bahwa jumlah rakaat dari salat tarawih ini yaitu 20 ditambah dengan witir menjadi 23. Maupun itu 8 rakaat ataupun 23 rakaat, tak usah kita permasalahkan. Yang penting bagaimana kita melaksanakannya dengan keimanan kita, dengan keyakinan kita, dan harapan kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Adapun keutamaan-keutamaan dari salat tarawih ini, yang pertama, dihapuskan dosa kita yang telah lalu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Yang artinya, barang siapa yang beribadah di bulan Ramadan dengan keimanan dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis ini menjelaskan bahwasanya barang siapa yang berbuat baik di bulan Ramadan yang beribadah di bulan Ramadan dengan hanya mengharapkan ibadah dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan dan keyakinannya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di masa lalu. Yang kedua, yaitu dilipat gandakan pahala bagi orang-orang yang melaksanakan salat tarawih ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang mulia, bulan yang dimana di dalamnya dilipat gandakan semua amal perbuatan termasuk salat sunat tarawih ini. Yang ketiga, yaitu kita mendapatkan kekhusyuan dan ketenangan dalam salat. Karena salat tarawih itu bisa mendapatkan hati kita, bisa menenangkan hati kita dan mengkhusyukkan salat kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah membuat suasana Ramadan menjadi lebih berkah. Ini adalah sarana utama yang paling penting di bulan Ramadan ini. Karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini untuk mendapatkan keberkahannya. Dan insya Allah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan pasti akan ada timbal baiknya kepada kita atau yang bisa kita sebut dengan hikmah. Maka
Adapun hikmah dari salat sunat tarawih ini, yang pertama melatih kita untuk keikhlasan. Keikhlasan dalam apa? Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itu melatih kita untuk menjadi lebih sabar dalam salat, tanpa tergesa-gesa, tanpa terburu-buru. Dan yang ketiga, itu melatih kita untuk mempererat tali silaturahim. Karena salat sunat tarawih itu dianjurkan untuk berjamaah di masjid. Pada saat itu kita akan bertemu dengan sesama saudara muslim kita untuk mempererat tali silaturahmi dan meyakinkan untuk semangat dan mendukung untuk keistiqomahan dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Maka dari itu, marilah kita meminta atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diistiqomahkan, selalu diberi kesemangatan dan keyakinan untuk menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.